poin-poin penting yang akan disampaikan. Siap, Silakan, Kak. baik. Iya, sebelumnya boleh ngomong aku ya. Jadi aku kebiasaannya nggak begitu formal. Jadi agak kaku kalau sangat formal. Teman-teman boleh ikut berdiskusi dan santai aja, nggak ada kepala sekolah yang ikut kok. Jadi bisa lebih rileks dan sebenarnya tadi di awal aku mau ngajak nyanyi-nyanyi dulu. Jadi biar bisa belajar dengan cara gimana aja, dan kadang mungkin belajar dengan cara asik itu lebih enak dan lebih terkenang di kepala adik-adik dibanding belajar dengan cara yang tegang kan, karena lebih banyak stresnya. Jadi kita ngobrol santai aja. Aku masih muda, ya seusia kalian kok, seusia teman-teman yang ada di sini semua. Jadi nggak usah takut, nggak usah segan. Aku ya relax aja gitu, dan kita ngobrol santai aja. Boleh juga, Kak. Nggak apa-apa, nanti kalau ada selingan aja. Ya tadi maunya pas lagi pada masuk kan, aku ditaruh di waiting room, harusnya padahal mau ngajak nyanyi bareng. Oh ya, ini slide-nya mau aku yang munculin atau gimana? Ya nggak masalah. Slide-nya Syawal aja boleh? Ya? Oke, ya. Boleh. Siap. Boleh. Sambil nunggu slide-nya, aku mau cerita dikit. Jadi, kenapa sih bikin judul soal masalah sosial? Karena seperti yang kita tahu, belakangan ini karena sosial media juga sudah sangat mudah diakses bagi banyak orang, hampir tanpa terkecuali orang bisa mengakses itu. Dan dari situ terlihat semakin rumitnya kehidupan, banyak masalah mulai sering muncul. Mungkin dulu ada juga masalah, tapi kita nggak punya akses, nggak punya kesempatan untuk ngelihat lebih banyak, sehingga kita juga nggak tahu bahwa ada sebanyak itu masalah. Tapi sekarang udah sering ya, kayak kita bentar-bentar ngelihat ada masalah ini, masalah itu, dan itu muncul tanpa filter sedikit pun. Sehingga kita sebagai anak muda harus punya cara di dalam diri kita untuk melihat situasi yang ada. Makanya kemudian memilih judul kayak ngedeteksi masalah sosial dan pencegahannya di sini, tapi tentu pencegahannya versi berbagai macam orang. Ini mungkin agak berat bagi teman-teman yang masih SMA, bagi teman-teman yang masih baru belajar tentang ilmu sosial. Bisa dibilang ini agak berat, tapi aku berusaha ingin menceritakannya secara santai karena penting untuk kita tahu. Kita jangan terlalu mudah ngelihat orang-orang yang secara sederhana bilang, oh ada masalah sosial nih. Sementara itu tidak sederhana. Masalah sosial itu tidak bisa dilihat dengan mudah. Perlu cara, perlu aspek, perlu perspektif yang banyak untuk mengetahui sebuah masalah bisa dikatakan masalah sosial atau tidak. Jadi untuk kita menjadi orang-orang yang positif di dalam masyarakat, kita penting untuk tahu hal-hal ini gitu. Aku mencantumkan beberapa teori-teori yang ada di dalam perspektifnya, nanti bisa dibaca, dan kalau teman-teman ada yang mau tanya, aku saranin untuk nanyanya langsung. Jadi kalau aku lagi ngomong, teman-teman mau potong boleh, nggak masalah. Jadi biar langsung ketanya, dan teman-teman juga nggak lupa apa yang mau ditanyain. Dan nggak masalah pertanyaannya sereceh apapun, it's okay untuk belajar, dan kita belajar sama-sama. Jadi semua yang aku sampaikan juga belum tentu benar, belum pasti benar, dan teman-teman dan kita semua juga harus membacanya lebih lanjut gitu. Jadi nggak ada kebenaran mutlak yang disampaikan hari ini. Next. Oh, ini udah next ya? Slide-nya? Ya, udah. Oh iya, sebelumnya, satu sebelumnya. Kayaknya di tempat aku agak lambat ya. Sebelumnya. Ini slide pertama. Masih ke definisi dulu, Oh ya. Iya, slide kedua.
Yap, yang kedua. Jadi ketika kita ngomongin soal perubahan sosial, teman-teman pasti tahu bahwa ada banyak yang sudah berubah di dunia ini. Tapi kita sadar nggak kapan perubahan itu terjadi, apa yang menyebabkan dunia berubah, apa yang membuat orang-orang bergeser dari apa yang dipahami oleh mereka sebelumnya. Ada yang keinget nggak kira-kira tentang itu? Kalau ada yang mau jawab, boleh langsung jawab atau nulis di chat biar aku bisa baca dan langsung menanggapi. Jadi kita santai aja. Misalnya ada yang ngelihat perubahan sosial apa gitu di lingkungannya yang mau diceritain boleh. Jadi aku memasukkan di sini bahwa ketika kita ngebahasin tentang perubahan sosial berarti ada sesuatu yang bergeser dari yang sudah kita pahami sebelumnya. Ada sesuatu yang berjalan, ada situasi yang berubah, ada pergeseran nilai atau pola-pola yang dianut sama masyarakat. Tapi pertanyaannya apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Kenapa orang bisa berubah? Kenapa orang nggak kayak dulu aja lagi? Atau ketika misalnya sekarang, kenapa beberapa tahun yang akan datang kita tetap nggak jadi seperti ini, tapi kita berubah? Kenapa? Why? Next, selanjutnya. Di sini aku ngasih gambaran secara sederhana bahwa misalnya kita ingat dulu pola-pola keluarga yang ada pada masyarakat secara umum, kita bilang aja Aceh, orang di Aceh dulu tinggalnya pada keluarga besar. Satu keluarga bisa punya anak 5, 10, 12, itu biasa aja. Dan tinggalnya dalam satu rumah besar, semua keluarga di dalam rumah itu, dan itu muat-muat aja. Tidak tahu kapan tiba-tiba sekarang kita menyadari teman-teman mungkin yang sekarang ada di dalam kelompok Zoom ini, ada di dalam grup Zoom ini, tiba-tiba kalian udah satu keluarga cuman punya 2 saudara, atau satu keluarga punya 1 anak, punya 2 anak. Benar nggak sih itu terjadi? Kapan? Kenapa itu bisa berubah? Lalu atas dasar tadi, karena dulu kita punya keluarga yang besar, kebutuhan kita adalah mobil yang besar. Misalnya ada orang yang kaya itu cenderung beli mobilnya truk, Chevrolet, atau apa yang menampung semua anggota keluarganya, karena kebutuhan keluarga besar. Tetapi kemudian itu berubah, polanya menjadi kebutuhannya sekarang adalah mobil kecil karena kehidupan keluarga bergeser kepada keluarga kecil. Satu keluarga cuma punya 1 anak, 2 anak, sehingga kebutuhannya adalah mobil kecil. Bahkan cuma punya 4 kursi rata-rata, mungkin sebentar lagi cuma punya 2 kursi, atau pada saatnya nanti satu mobil hanya punya 1 kursi dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan yang ngeluarin mobil-mobil ini juga kebanyakan kan dari Jepang, Cina, dan negara-negara maju yang sudah memproduksi teknologi dengan cepat. Dan mereka itu dengan sangat jeli melakukan riset. Jadi dia ngeluarin mobil-mobil itu berdasarkan kebutuhan. Kalau saat ini dia ngeluarin mobil yang kursinya 16, nggak ada orang yang mau beli. Tapi dia melihat perubahan-perubahan itu. Jadi semua aspek perubahan sosial itu harus dilihat dan masuk ke semua sisi kehidupan. Lalu, apa yang mendasari perubahan itu? Aku mencoba melihat dari sisi teknologi misalnya, dan juga industri ya, apa yang menjadi dasar dari perubahannya. Dulu, keluarga kita belajar menumpang hidup dengan orang bertani. Dan kalau kita bertani itu secara homogen, kita lebih dekat dengan keluarga. Itu pola yang di pola kehidupan dulu. Ketika kita bertani, kita cenderung mengajak orang-orang di sekitar kita yang otomatis dia adalah anggota keluarga, tetangga, saudara sepupu, orang yang tinggal serumah itu dijadikan rekan kerja dulu. Karena nggak ada perlu kualifikasi kerja yang harus skill seperti apa. Tapi secara berbondong-bondong kita ayo nanam padi, padinya tumbuh, dipanen, makan bersama, hidup dengan kelompok keluarga sehingga kehidupan kekeluargaannya erat. Tapi kemudian industri masuk nih ke kehidupan, di PD mulai masuk apa misalnya pabrik kelapa sawit, di Biren, di Aceh Utara mulai masuk pabrik ini, ada perusahaan ini, perusahaan itu segini yang menuntut kita harus sekolah misalnya dan punya kualifikasi kerja yang baik untuk bisa diterima. Kenapa kita mau? Karena tawaran gaji yang dia bayar
lebih mahal. Tetapi kemudian dia menawarkan sistem kerja shift, di mana ada yang bekerja pagi dan bekerja malam. Ketika teman-teman bekerja di malam hari, kalian kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan keluarga. Pola itu membuat kita kehilangan momen-momen bersama keluarga, akhirnya tidak begitu dekat, lalu mulai tidak bisa terlibat dalam kenduri gampong dan lain-lain karena kita terikat dengan kontrak kerja yang kita sudah tawarkan tadi. Semuanya terjadi sesimpel itu. Lalu dengan perusahaan ini kita ditawarkan kalau misalnya kamu mau tinggal di perusahaan kita dapat gaji lebih banyak, ya udah tinggal. Akhirnya kita keluar dari keluarga besar kita untuk pindah ke perusahaan. Lalu udah pindah, nanti perusahaan nawarin lagi. Kalau kamu mau dipindah tugaskan ke Jakarta, kamu bisa naik jabatan karena kita ada perusahaan cabang yang di sana. Kemudian bergeser lagi lebih jauh lagi. Dia lalu tinggal dengan orang-orang yang bukan keluarganya sehingga mereka tidak punya kekerangan bergeser secara sederhana. Lalu setelah perubahan itu semua ada, apa yang terjadi setelahnya? Slide-nya selanjutnya. Udah selanjutnya ya? Ya, oke. Dengan perubahan tadi, aku melihat tiga hal besar yang terjadi. Pertama, kurangnya interaksi. Kenapa? Karena kita tadi di awal kita tinggalnya dengan keluarga, sangat erat hubungannya. Maupun kita salah, keluarga maafin itu biasa aja. Berbuat salah di keluarga, hal-hal kecil itu cenderung maafin. Tapi kalau dengan orang yang lain, dengan interaksi secara umum, kan tidak semudah itu. Akhirnya orang sibuk dengan teknologi, kebutuhan untuk kerja pagi, siang, malam. Salah satu sisinya adalah kurangnya interaksi. Kemudian menurunnya empati, karena kita nggak sempat lagi nih duduk dengar curhat teman, itu jadi hal yang kurang dikurangi demi tuntutan hidup yang lebih. Dan sekarang sosial media jadi tempat curhat, tapi di sosial media kita tidak punya kesempatan langsung untuk mendengar, sehingga empatinya nggak begitu terasa. Paling kalau ada orang yang cerita tentang kisah sedih dia, ya kita cuma balas, oh ya udah nggak apa-apa, cuman sebatas itu. Lalu meningkatnya kejahatan. Kenapa? Karena ketika perubahan tadi beralih ke sosial media, ke dunia maya, kita nggak punya rasa. Kita tidak punya rasa yang membuat kita merasa tidak enak kalau kita melakukan kesalahan. Kalau ketemu langsung, kalau buat salah sama tetangga nggak enak, pulang diliatin, ditegur, kita nggak enak. Tapi di sosial media kita nggak dapat itu. Dan kita tidak berinteraksi secara langsung, sehingga rasa tidak enak itu tidak ada. Jadi, dan kita juga nggak ketemu langsung ya. Kalau kita buat salah di dunia nyata, kita bisa dipukul sama orang. Kalau kita memaki orang di dunia nyata, mungkin kita bisa disamperin ke rumah, dipukul. Tapi ketika kejahatannya berpindah ke sisi dunia maya, kita nggak bisa dipukul, nggak bisa dijangkau. Bahkan kita bisa maki-maki orang di luar jangkauan kita, yang siapa aja yang ada gitu. Dan itu membuat akses kejahatan bisa lebih mudah. Jadi, tapi uniknya yang tertulis di bawah bahwa perubahan itu diciptain sama manusia sendiri, kita yang buat. Kita yang awalnya pengen hidup dengan pertanian, lalu atas dasar kebutuhan kita pindah, kita ciptain teknologi, atas dasar kebutuhan kita pengen ciptain handphone, atas dasar kebutuhan kita pengen ciptain ini dan itu. Tapi kemudian kita merasakan sendiri, aku jadi jauh sama keluarga aku jadi jauh sama teman-teman aku jadi jarang ketemu sama teman-teman di sekolah aku, dan itu kita rasain sendiri. Jadi itu adalah dampak dari kehidupan, disadari atau tidak disadari, kita semua sudah mengalaminya, dan gimana cara kita menyikapinya aja gitu. Next, selanjutnya. Gimana cara mengendalikannya ya? Jadi kalau dengan situasi yang tadi kan semuanya jadi serba rumit ya, semuanya jadi serba muncul, dan kita kayak terpaksa harus mengendalikan pikiran, kalau enggak kita akan terkontaminasi dengan banyaknya informasi beredar, sulitnya situasi yang ada. Tapi
satu hal kita juga harus punya pegangan yang kuat. Jangan mudah tergoyah sama apa yang beredar di luar, isu apa yang sedang diangkat sama orang-orang. Kita nggak boleh mudah terpengaruh dengan itu. Misalnya ketika perubahan tadi, perubahan itu ada sisi baik sama sisi buruknya. Jadi semua hal itu ada sisi positif dan negatifnya. Jadi sebelum kita mengambil atau memutuskan sesuatu, yang perlu kita lakukan adalah mempertimbangkan risiko banyak baik atau banyak buruknya misalnya. Ketika kita punya kesadaran, kita bisa itu menentukan, ini lebih banyak baiknya, ini lebih banyak buruknya. Tapi kebanyakan orang kadang tidak sadar dalam memutuskannya. Atau ada yang sadar tapi tidak tahu caranya. Sehingga mereka cenderung mengambil keputusan atau mengikuti apa yang orang-orang lain lakukan tanpa punya gambaran terhadap itu. Dari situ, dari berbagai hal yang berubah tadi, mulai muncul masalah sosial. Ketika perubahan terjadi kan belum tentu buruk nih, tapi perubahan itu jadi buruk, jadi masalah ketika dia bergeser dengan nilai-nilai yang dianut ini kita percaya, apa-apa yang selama ini menjadi pegangan di dalam masyarakat mulai berubah karena adanya perubahan. Next. Karena kita ngomongin soal masalah, aku nggak mau ngomong bias ya, karena ngomongin tentang apa ya yang kita rasa kadang bias tanpa berpandangan atau mengambil patokan terhadap apa yang terjadi dan bagaimana orang-orang terdahulu sudah punya teori perspektif terhadap hal itu. Jadi aku di sini ada nawarin 3 perspektif, 3 cara melihat masalah sosial ya. 3 cara untuk melihat masalah sosial. Jadi untuk melihat sesuatu itu bisa jadi masalah sosial, perlu ada bingkainya, perlu ada cara untuk melihatnya. Dan caranya itu bisa pakai menurut perspektif siapa aja yang kita pegang, yang kita suka, yang kita merasa menurut kita punya daya analisis yang kuat. Misalnya yang sering orang pakai ada di sini Parilo yang tertulis di slide bagi teman-teman yang bisa lihat. Mungkin ada satu yang ngechat karena nggak bisa lihat slide-nya. Si Parilo ini bilang bahwa bisa ada anak sukma bangsa buang sampah seminggu yang lalu di sini 10 orang. Itu adalah masalah sosial yang harus diselesaikan. Seminggu belum bisa jadi periode tertentu, jadi perlu bertahun. Itu baru bisa jadi diangkat sebagai sebuah masalah sosial. Lalu kedua, dia memasukkan dirasa dapat merugikan fisik dan non-fisik bagi individu. Jadi untuk itu jadi sebuah masalah, mesti ada kerugian. Kalau tidak merugikan siapapun, ya berarti nggak masalah dong. Lalu ada yang ketiga, dia masukin merupakan pelanggaran terhadap nilai atau standar sosial yang dipegang sama masyarakat. Jadi kita udah punya pegangan selama ini, udah punya sesuatu yang kita anut, tapi dengan hal baru yang muncul ini, dia mendobrak apa yang sudah ada. Lalu menimbulkan kebutuhan untuk memecahkan masalah. Kalau semua unsur di atas sudah didapat, tentu dia butuh penyelesaian untuk menjadi masalah. Nanti kita lihat contohnya. Lalu aku juga pengen baca yang di bawah, yang teorinya mungkin ada yang nggak bisa lihat, bisa dengar. Menurut si pembuka teori yang kedua, Rapp and Selzing tahun 1964, dia bilang bahwa masalah sosial itu tidak bisa dikatakan dengan mudah. Kalau ada masalah, tapi tidak ada relasi sosial yang berpengaruh, tidak mempengaruhi kehidupan sosial, itu bukan masalah. Dia contohin misalnya kayak gini, kalau di suatu daerah mengalami kekeringan, itu bukan masalah sosial. Kalau dia tidak mempengaruhi relasi sosial, bisa jadi itu cuma masalah lingkungan, masalah kekeringan. Tapi ketika tidak ada air di suatu wilayah, mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Misalnya masyarakat mulai resah, nggak bisa akses air, bisa berinteraksi, nggak bisa bikin kenduri, itu baru disebut masalah sosial. Tapi kalau cuma nggak ada air, udah masalahnya cuma terputus dan itu cuma jadi masalah lingkungan.
kalau tidak ada relasi sosial yang rusak. Jadi dia melihat bahwa masalah sosial itu harus ada hubungan antara warga satu dengan warga yang lain. Dan dia melihatnya dengan misalnya dengan banyak terjadinya hubungan antara warga atau masyarakat yang menghambat pencapaian penting. Jadi nggak ada air bersih tadi, bikin terhambatnya tujuan warga secara bersama, itu jadi masalah sosial. Tujuannya mengatur hubungan antara warga karena adanya masalah air tadi misalnya. Next. Dari satu teori lagi, biar nggak banyak kali, dia ngebilang soal situasi yang dinyatakan nih. Suatu masalah bisa jadi masalah kalau orang yang menghadapinya mengatakan itu masalah. Kalau dia tidak pernah dikatakan dinyatakan, tidak pernah disebut sebagai masalah, maka apa yang terjadi itu bisa jadi ya nggak masalah. Tidak pernah dijelaskan bahwa ini masalah oleh warga yang signifikan, misalnya orang yang mengalami langsung atau orang yang terdampak, oh kami mengalami masalah. Karena sering juga kan kita melihat sebagai orang yang dari luar, oh di suatu daerah itu ada masalah, mereka tuh ada banyak pernikahan dini dan segala macam. Tapi yang warganya mereka tidak merasa itu masalah, jadi mereka tidak menyatakan bahwa itu adalah masalah sosial yang harus diselesaikan. Next-nya ada contoh kasus yang kita mau lihat. Nah, dari perspektif tadi, aku coba ngegambarin soal yang kita semua sering alami. Aku kasih judulnya Jam Karet di Aceh. Teman-teman tahu nggak maksudnya apa? Kita di Oke, soal jam karet di Aceh. Kita secara langsung di Aceh itu sering bikin janji, kita ketemu jam 8, tapi datangnya jam 8.15. Kita janjian nih mau masuk Zoom jam 11, tapi masuknya jam 11:05, tapi masuknya jam 11:10. Kenapa? Karena kita nggak nut yang disebut jam karet tadi, tapi siapa yang membawa itu? Dari mana kita mendapatkannya? Kenapa kita punya perspektif terhadap itu? Karena kita turun-temurun ya secara tidak langsung diajarkan tentang jam karet ini dari keluarga kita, dari teman-teman kita, sehingga terbawa pada kehidupan yang kita alami. Tapi uniknya, kita nggak punya standar yang baku gara-gara ini. Misalnya kita ngomong soal, kita masuk Zoom jam 11. Setiap jam 11 itu kayaknya jam 11:15 lah. Kayaknya jam 11:10 atau jam 11:01. Tapi kita melanggar bahwa jam 11 itu adalah jam 11. Aku ngambil perspektif si Parilo melihat masalah jam karet ini. Di sini aku nulisin secara sederhana bahwa untuk melihat apakah jam karet ada dalam periode tertentu atau tidak. Aku nulisin bahwa sejak lahir saya diajarkan maklum untuk orang yang datang terlambat saat berjanji. Jadi kalau kita ada teman yang kita janjian terus dia telat, kita selalu nerima. Oh ya udah, kamu kenapa telat? Oh ada macet tadi jalan. Ya udah oke, kita memaafkan, kita nerima. Dan aku menyebut periode tertentu tadi sejak saya lahir. Tapi untuk analisis yang mendalam nggak bisa sejak saya lahir, harus ada bukti dan fakta yang valid. Tapi untuk belajar ini nggak masalah sih. Lalu untuk kalau kata si Parilo kan tadi harus ada hubungan yang merugikan fisik atau non-fisik. Di yang kedua, di bawahnya merugikan fisik dan non-fisik. Ngerugiin fisiknya di mana? Gara-gara kita sering molor, gara-gara kita sering telat, kita janjian jam 11 nih, tapi kita baru siap-siap jam 10, jam 10:50, kita baru siap-siap. Kita jalan, di jalan itu jam 10:55, dan kita pengen sampai jam 11. Akhirnya kita kebut-kebutan kan di jalan, akhirnya kita terburu-buru, dan akhirnya kita nggak bisa taat lalu lintas, akhirnya kita nabrak dan hal-hal yang lainnya. Itu kerugian fisik yang sangat berat, tapi orang nggak sadar.
kenapa kemacetan di sini bisa terjadi, kenapa lampu merah sering tidak ditaati, karena kita menganut jam karet tadi, tapi nggak banyak orang sadar. Karena semua orang terburu-buru di jalan karena udah kepepet sama janjinya sendiri. Lalu merugikan non-fisik. Dampaknya kenapa ada kerugian non-fisik? Karena selalu orang yang datang terlambat ini dicap sebagai memang dia penganut jam karet atau memang dia emang selalu telat. Jadi dia citranya jadi buruk di dalam masyarakat. Dan orang-orang melabelkan dia sebagai orang yang buruk, lalu orang yang nunggu juga mengalami kerugian non-fisik karena mereka itu terugi secara waktu. Lalu ada di tahap ketiga merupakan pelanggaran nilai terhadap standar sosial yang ada di masyarakat. Jam karet berhasil ngubah tadi jam 11 berubah jadi jam 9.10, jadi jam 11.12, jadi jam 11.13 dan lain-lain, dan itu hanya ada di dalam kepala kita tanpa tertulis. Jadi standar kita terhadap jam berubah. Lalu atas yang keempat aku menulisin bahwa karena dia masuk pada unsur 1, 2, dan 3, maka dia butuh untuk upaya penyelesaian masalah. Tapi itu masih jadi pertanyaan, sebenarnya jam karet masalah atau enggak sih? Itu masih jadi pertanyaan, belum selesai, masih banyak hal yang harus dilakuin untuk tahu sebuah masalah adalah masalah atau bukan. Waktu berdiskusi tentang ini, banyak teman-teman yang bilang, kita itu tidak merasa dirugikan, makanya kita memaafkan. Kalau kita merasa dirugikan, kita nggak maafin untuk orang-orang yang datang telat. Dan masalahnya bisa terhenti kalau kita marah misalnya. Tapi kenyataannya orang nggak marah. Kenyataannya kita selalu maklum. Ini yang buat jam karet tadi tidak bisa dihentikan. Jadi pertanyaannya sebenarnya jam karet di Aceh itu masalah sosial atau budaya? Karena kalau dia budaya, berarti dia bukan masalah. Karena budaya itu hal yang dianggap baik sama masyarakat dan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Kalau dia masalah, dia butuh untuk penyelesaian. Nanti kalau ada yang mau diskusi tentang ini, boleh diskusi lebih lanjut. Tapi kita lanjut ke slide selanjutnya untuk diskusi sama semua teman-teman yang hadir. Di slide selanjutnya, aku pengen semua boleh hidupin mikrofonnya dan jangan semua deh yang mau nanggapin kasusnya atau yang mau ngasih pendapat untuk di sini kita ada lihat kasus dan aku pengen teman-teman untuk menilai kasus ini berdasarkan dengan perspektif 3 tadi yang kita lihat di atas untuk kita tahu sebenarnya ini masalah sosial atau apa yang terjadi dalam minggu ini. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba nggak? Cerita aja. Biar tahu sebenarnya apa yang teman-teman tanggapi tentang kasus. Kayaknya nggak ada yang nggak tahu ya. Jadi aku coba bacain nih. Aku pengen kita saling berdiskusi tentang penggunaan kata anjay yang heboh dalam minggu ini. Tiba-tiba kayak anjay nggak boleh pakai lagi nih, gara-gara di media sosial dia heboh. Faktanya adanya aduan dari seorang YouTuber, namanya jelas ya ada tersebut di media sosial, namanya Lutfi Agizal. Dia ngadu ke Komisi Nasional Perlindungan Anak bahwa penggunaan kata anjay berpotensi merusak moral bangsa. Lalu pada tanggal 29 Agustus tahun 2020, 29 Agustus berarti berapa hari yang lalu nih, Komnas PA mengeluarkan surat edaran yang berhimbauan agar orang-orang tidak lagi menggunakan kata anjay, terutama jika ditujukan bagi anak-anak. Karena ada aduan tadi, nah si Komnas ini ngeluarin nih himbauan. Menurut teman-teman di dalam kelompok ini gimana, teman-teman di Zoom? Sebenarnya ini masalah sosial atau apa ya? Dari yang tadi aku ceritain, dari beberapa perspektif yang tadi aku sebutin,
sebenarnya ini bisa dinilai sebagai masalah atau tidak. Dan kalau iya dia bisa dinilai, dia dinilai dengan cara apa? Pakai perspektifnya siapa? Ada yang mau komen? Ya, Eh silakan. dong, biar sama-sama belajar. Enggak sih, Kak. Ini nggak masalah sosial. Siapa nih yang komen? Mana yang Ya, komen? Najwa ya, Najwa atau Ulfia nih. Nggak usah malu-malu Iya, ya. iya. Iya, iya, iya. Ayo. Najwa. Kenapa bukan masalah sosial? Karena kan kalau masalah sosial dia akan merugikan orang lain atau kayak misalnya kayak terganggu gitu, nggak nyaman. Sedangkan kata anjay itu nggak merugikan siapapun gitu. Malah banyak netizen tuh yang kayak ngehujat si YouTuber itu gitu. Banyak yang komen bahwa enggak kok, nggak ada tuh warga-warga yang kayak merasa risih karena kata anjay, malah si yang YouTuber ini yang dibully sama netizen. Tapi ya. Karena dianggap lebay gitu kan. Ya. Kayak Lanjut. Karena kata anjay itu anjay nggak boleh. Terus kenapa banyak sekali yang masalah sosial yang lain seperti kemiskinan dan yang lainnya itu nggak pernah ditanggapin. Mungkin nggak seheboh kata anjay ini gitu. Oke, itu menurut Ulfia ya. Menurut yang lain dong. Najwa, Mau nanggapin? Najwa nih, Bu Frida. Oke, salah. Ya, Ulfia ini udah nyalain mic ya, nggak apa-apa. Ulfia. Yang lain, ayo. Sampaikan yang ada di pikirannya. Sama aja kayak Najwa tadi, Pak. Maksudnya tuh orang-orang bahkan nggak tersinggung, kayak udah terbiasa aja gitu sama kata-kata anjay. Kayak udah normal gitu, kayak udah normal lah, berarti nggak masalah ya menurut orang-orang ya? Karena kata anjay itu bukan untuk menghujat gitu loh, Kak. Kata anjay itu buat kayak wow keren gitu. Anjay itu keren banget gitu. Enggak kayak bilang seseorang anjing gitu. Itu kan beda sudut pandangnya gitu. Anjay dan boleh, anjing gitu. Boleh potong ya? Karena orang Ya. Oke, Iya, silakan boleh lanjutkan dipotong Najwa aja. sama Kenapa, Pak Syah? Ulfia, nggak apa-apa. Nggak, udah Pak, udah. Udah. Bapak teringat juga nih ya, pas kemarin pergi ke suatu tempat ya sebelum masa COVID ini sih ya. Jadi ada teman Bapak di samping pas melihat pemandangan Laut Aceh itu keren sekali. Dia mengatakan, anjay, Laut Aceh itu indah banget, ada dia. Jadi dari sini kita melihat ya, kalau kata anjay itu ternyata juga digunakan oleh orang-orang untuk menunjukkan kekaguman ya. Nah, ini setuju nih sama Najwa dan Ulfia. Oke, kembali ke Ibu Khalidah. Oke, ya. Kalau misalnya dari satu sisi yang kita lihat ya, kan tadi sebenarnya bisa dinyatain masalah sosial kalau ada dinyatakan, dan di sini Komnas PA ini merasa bahwa dia menjadi bagian dari orang yang menyatakan karena mewakili masyarakat lah, karena komisi kan, Komisi Nasional, lembaga. Mereka merasa mereka punya power, punya hak untuk mewakili orang-orang. Akhirnya menyatakan lah, membuat surat edaran untuk himbauan untuk tidak menggunakan itu. Tapi seperti tadi yang dikatakan oleh dua teman kita tadi, tapi orang yang mengalami anjay, mengatakan anjay itu sendiri tidak merasa itu masalah. Kok si Komnas ini yang menyatakan bahwa itu bermasalah? Padahal harusnya dinyatakan oleh pihak yang signifikan, orang yang mengalaminya. Tapi mereka ini merasa bahwa mewakili orang-orang. Itu yang membuat kemudian dunia maya jadi heboh. Nah, jangan-jangan juga bahwa yang terjadi pada masalah anjay ini bukan masalah sosial, tapi masalah pribadi yang kemudian diadukan jadinya. Karena kita tidak menemukan bahwa adanya banyak orang-orang, hanya satu orangnya. Kalau masalah sosial kan harus dominan dialami oleh banyak orang. Ini yang ngaduinnya cuma sendiri. Gitu. Bisa jadi ini masalah pribadi yang disosialkan.
Tapi perlu analisis yang cukup dalam untuk kita tahu, perlu ngelihat teori-teori, perlu belajar dari perspektif-perspektif terdahulunya. Makanya sebelum ngelihat satu kasus kita harus punya gambaran yang luas, perlu tahu, jangan sampai mudah terkontaminasi sama berita-berita yang ada. Next. Nah, ini tadi udah. Next selanjutnya. Sebelumnya, yang tadi satu lagi. Sudah? Yep. Jadi, tahap penyelesaiannya nih, untuk melihat sebuah kasus sebenarnya, untuk melihat si situasi Anjay tadi, kita perlu yang pertama di sini aku ada nyebutin tiga tahap. 3 tahap ini adalah tahap yang paling umum yang biasanya dipakai untuk melihat penyelesaian masalah, yang dipakai untuk menyelesaikan satu kasus. Yang pertama tuh identifikasi. Sebelum menyatakan sebuah masalah itu adalah masalah sosial, kita perlu membuka kesadaran orang. Biasanya masalah itu nggak tampak dia. Ada, kayak tadi kita cerita misalnya ada pernikahan dini di suatu kampung A. Di kampung A ini, orang tidak merasa bahwa pernikahan dini itu masalah. Bagi mereka itu biasa aja. Anak usia 10 tahun udah bisa nikah, dan itu biasa aja. Yang menyatakan itu tidak biasa kan orang-orang, misalnya kayak tadi, Komisi Perlindungan Anak yang mulai melihat ada banyak situasi yang tidak baik secara kesehatan. Jadi kita itu yang pertama harus membuka kesadaran. Kita tuh harus ngeyakinin ke masyarakat itu bahwa itu masalah loh, itu nggak boleh karena ini, karena itu, dengan bukti-bukti yang kita punya. Jadi yang pertama yang harus kita lakuin adalah ngubah masalah sosial laten. Jadi laten tuh kayak nggak terlihat. Apa yang orang-orang anggap itu bukan masalah. Kita harus jelasin sampai itu dianggap bermasalah. Sampai dianggap itu masalah yang membutuhkan penyelesaian. Sesuatu yang merugikan yang harus diselesaikan. Dia boleh melalui tulisan, boleh dengan mengundang ahli-ahli atau hal-hal lain yang simpel untuk minimal yang pertama yang harus dilakuin pokoknya adalah memberi kesadaran kepada masyarakat yang mengalami itu bahwa itu loh masalah yang harus diselesaikan, entah itu jam karet, entah itu buang sampah sembarangan dan lain-lain. Nah, setelah kita udah masuk ke tahap identifikasi, udah kita kasih tahu nih ke masyarakatnya bahwa ada masalah. Mereka udah tahu dan udah mau menerima. Baru kita melakukan diagnosis. Kita ngeliat nih latar belakangnya. Apa yang menyebabkan adanya pernikahan dini di suatu wilayah itu? Apakah karena keluarga-keluarga nggak punya finansial yang cukup? Apakah karena mereka nggak punya pekerjaan? Atau karena dorongan misalnya sosial, agama yang bilang bahwa menikah itu harus usia muda misalnya. Faktor apa yang melatar belakanginya sehingga kita tahu yang menjadi alasan umumnya orang menikah pada usia dini. Harus ngelakuin diagnosis itu. Jadi setelah kita udah punya identifikasi, udah tahu masalahnya, udah tahu latar belakang penyebabnya, kita lakuin treatment. Kita membuat upaya penyelesaian berdasarkan masalah yang ada. Berdasarkan masalah yang ada, berdasarkan latar belakang yang ada. Jangan nanti masalahnya ternyata karena masalahnya misalnya karena agama, dorongan tengku, dan lain-lain, kita datang bikin penyelesaiannya dengan bagi-bagi uang, karena kita pikir mereka masalahnya adalah ekonomi. Kan nggak cocok dengan penyebab masalah yang terjadi di wilayah itu, karena semua kondisi beda, karena semua situasi berbeda dengan kondisi dan situasi di tempat yang lainnya. Next. Ada satu slide lagi ya kalau nggak salah. Siap. Nah, dan ada 2 pendekatan yang paling sering, paling umum dipakai untuk menganalisis. Ini salah tulisannya, analisis yang benar ya. Penyelesaian masalah. Untuk memecahkan masalah, biasanya kita ngelihat 2 aspek nih, 2 pendekatan. Yang pertama, person blame approach.
yang artinya bahwa kita mencari masalah itu pada tahap individu. Kita ngelihat persoalannya kayak kalau tadi contohnya pernikahan dini, persoalannya atas dasar individu misalnya. Kenapa? Pada pribadinya, kenapa dia pengen nikah dini, kenapa dia pengen nikah cepat, apakah karena nggak ada orang tua, atau karena apa, atau karena dia punya dorongan-dorongan di dalam dirinya sebagai mereka itu adalah penyandang masalah ya, di sini disebutin sebagai pelaku dari masalah sosial tadi. Tapi tentu masalah sosial bukan sendiri dianya. Jangan nanti satu orang yang menikah dini kita udah buru-buru datang ke situ mau survei segala macam karena ada masalah sosial. Jadi dia di satu pendekatan ini mereka melihat permasalahan sosial itu terjadi karena ada masalah pada diri setiap individu yang mengalaminya. Itu. Lalu pada yang kedua, tipe yang kedua, dia ngelihat bahwa sistem blame approach. Dia ngelihat bahwa mencari sumber masalah itu pada level sistem. Dia tidak menyalahkan orang. Dia tidak melihat pernikahan dini itu pada masalah kenapa individunya menikah cepat. Dia tidak melihat itu. Dia melihat bahwa negara tidak sanggup menjamin ekonomi mereka. Negara itu tidak memberi akses pendidikan yang baik. Negara tidak memberi dia pendidikan sehingga dia nggak paham kenapa orang nggak boleh nikah dini. Akhirnya yang dilihat adalah bagaimana struktur institusi sosial, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, desa, kampung tidak mampu merespon orang-orang yang melakukan pernikahan dini tadi. Jadi dalam melihat sebuah masalah, kita mau pakai tipe yang masalah individu boleh, mau pakai yang masalahnya pada sistem boleh, dan mencampur keduanya juga boleh. Jadi kita bisa melihat individunya juga punya masalah, dan sistemnya juga tidak mendukung untuk terjadinya masalah itu. Dan lagi bahwa, next selanjutnya, dan kenapa itu penting? Karena jika sumber masalahnya ada pada individu, maka penyelesaiannya itu ke individu. Orangnya yang harus diperbaiki, orangnya yang harus diberi solusi kepada per orang. Jadi misalnya kita bisa lakuin rehabilitasi, bisa memberi dukungan psikososial, misalnya kalau mereka butuh, tergantung dengan situasi dan masalah yang dialami. Lalu, kalau masalahnya pada sistem, maka kita pemecahannya juga pada sistem. Bisa berupa perbaikan sistem, kita ngasih rekomendasi untuk ada perubahan di kampung, kita ngasih rekomendasi untuk ada perubahan pada tingkat dinas pendidikan, misalnya tergantung masalah apa yang terjadi. Jadi penting sekali untuk tahu persoalannya sampai kepada tahap penyelesaian masalahnya tuh harus sinkron. Jangan sampai masalahnya individu terus yang diselesaikannya sistem. Jadi nggak cocok dengan situasi yang ada. Tuh. Jadi waktu ngejelasinnya mudah, tapi tentu ini sulit untuk dipahami dan perlu belajar banyak. Ini slide-nya udah habis, tapi aku kalau masih ada waktu pengen ngobrol-ngobrol, mungkin teman-teman ada yang mau nanya, ada yang mau tahu lebih dalam dan lebih detail untuk isunya, boleh ditanyain biar nggak bingung. Kak, Ya. Assalamualaikum. Saya Raisa Agus dari kelas Agara. Jadi ada yang kata anjay tadi menurut kita. Jadi menurut kakak sendiri gimana sih penanggapan kata anjay itu bermasalah bagi sosial atau enggak sih sebenarnya menurut kakak? Tadi yang tadi itu menurut kita kan. Sekarang menurut kakaknya gimana? Oke, tertariknya sama anjay juga ya. Terima kasih Kak. Oke, baik. Sebenarnya untuk menjawab benar kayak tadi, kita perlu analisis yang mendalam. Tapi kalau kita dari ngebaca sekilas, aku ngelihatnya sebagai permasalahan individu sih, bahwa yang ngaduinnya juga orang, perorangan. Tapi karena dia punya akses ke Komnasnya, punya akses ke lembaganya, akhirnya dia nyuratin apa via YouTube. Kemudian dibalas dan direspon. Yang uniknya bahwa aku berusaha mencari suratnya masuk tanggal berapa, tapi aku tidak menemukan surat aduannya. Aku pengen tahu berapa lama surat aduan itu masuk dan berapa lama kemudian
keluar surat klarifikasinya, mau lihat sebenarnya mereka punya proses untuk menganalisis itu atau tidak. Karena dari situ kita melihat sebuah keputusan itu diambil berdasarkan proses analisis yang cukup, atau langsung datang surat kemudian dia balas, langsung ada himbauan tanpa ada proses untuk melihat itu masalah atau tidak. Itu yang jadi kebingungan semua orang, karena lembaga ini kan dia mencerminkan banyak orang. Lembaga kan biasanya adalah perwakilan, adalah institusi. Ketika lembaga tidak mencerminkan secara asal aja ngeluarin surat, itu yang membuat akhirnya ada kecaman dari masyarakat. Gitu. Jadi aku ngelihat ini masalah individu yang dijadiin masalah sosial dan mengatasnamakan sosial. Tapi Kak, Ya. ini kayak pansos ya Kak ya? Iya. Kayak, misalnya bukan ada masalah dari individu ataupun masalah sosial, tapi dia cuman pansos gitu nggak Kak? Iya bisa jadi juga sih. Bisa jadi ada kepentingan untuk eksis, ada kepentingan mau balas nyinyiran, itu juga bisa. Memang sebenarnya sangat kompleks untuk dilihat karena banyak aspek, banyak faktor yang ada. Makanya untuk menilainya, untuk analisisnya kita perlu proses yang panjang. Tapi yang tadi kita bahas kan kita hanya melihat secara sekilas, hanya di luar. Makanya yang harus dilakuin sama Komnas ini sebelum mengeluarkan himbauan tadi adalah analisis yang seperti ini. Perlu proses yang panjang untuk mengetahui itu masalah atau tidak. Tapi kan kenyataannya kita nggak tahu prosesnya. Tiba-tiba ada surat aja sehingga menimbulkan kecaman bagi banyak orang. Gitu. Terima kasih, Tapi Kak. benar juga, ya ada kepentingan untuk eksis juga iya. Biar dapat centang biru. Iya. Dia dapat Ada centang lagi yang biru mau ya. ditanya? Ayo. Ada Kak. Jawabannya. Banyak centang biru yang komen. Iya. Ada Kak. Kak, Iya. saya ada hikmah dari kelas Aceh Selatan. Saya mau menanyakan, kan tadi kakak bilang kalau masalah anjay ini merupakan masalah individu yang dibawa ke kelas sosial. Jadi kan di upaya pemecahan yang kakak katakan, kalau misalnya masalah individu kan berarti diselesaikan dengan individu itu kan, nggak boleh karena bukan masalah sosial. Menurut kakak gimana sih upaya pemecahannya dalam masalah anjay ini kan ini udah dari individu dibawa ke sosial. Jika tidak ada pemecahan masalahnya, ini semakin menjadi-jadi kalau di negara kita gitu kan banyak sekali masalah individu yang dibawa ke masalah sosial. Misalnya kalau emang dari masalah kata anjay itu ya tiga masalah individu. Jadi kenapa nggak dibawa aja misal kayak masalah yang lebih nggak berlebihan kayak TikTok misalnya, kan itu sudah merupakan masalah sosial karena terjadi pada banyak pihak. Kalau misalnya jadi kan individu, jadi masalah individu dibawa ke sosial, gimana sih Kak upaya pemecahannya? Iya. Ya, halo, makasih udah nanyain. Tapi yang tadi kamu tanyain juga adalah pertanyaan semua orang sih sepertinya, karena kita ada di situasi di mana orang lagi penasarannya sama teknologi, orang lagi penasarannya sama sosial media, sehingga apapun yang ada orang pengen pakai semua, tanpa kita tahu gimana cara pakainya, tanpa menyinggung orang lain, tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar. Tapi semua orang tanpa filter bisa bikin akun, bisa bikin status, atau bisa bikin video yang kita boleh ngomongin apa aja terus unggah kan, tanpa ada yang memfilter itu benar, itu baik atau enggak. Jadi sangat sulit sebenarnya untuk situasi yang terjadi dan yang ada sekarang. Makanya penting untuk kita punya filter itu di dalam diri kita. Kita penting untuk punya tahu yang mana yang baik, yang mana enggak, yang mana boleh kita tonton, yang mana yang enggak, karena dunia tidak memfilter itu. Jadi kita yang harus memfilternya sendiri. Lalu untuk kayak misalnya masalah-masalah sosial, naik ke sosial, sebenarnya individu sendiri power
Maaf Kak, suaranya kedengeran. Suaranya kedengaran Kak, putus-putus. Ya, halo Ibu Khalida, suaranya kayak putus-putus, apa terkendala oleh jaringan? Ya, kayaknya jaringannya sih nggak Oh ya, stabil. ini udah bagus lagi. Oke, iya. Kalau misalnya ditanya soal penyelesaian masalah ke kita coba dengan adanya undang-undang ITE, sehingga orang merasa sedikit takut ketika harus ketika menaikkan status yang sembarangan, menjatuhkan orang, membawa nama orang lain. Oke, halo. Sepertinya udah terputus lagi. Halo Ibu Khalida, halo. Sepertinya terganggu jaringan Ibu Khalida ya. Oke, anak-anak kami semuanya, kita tunggu Ibu Khalida Zia muncul lagi karena Bapak pikir beliau ini sudah terkendala oleh jaringan. Ya, emang belakangan ini jaringan kita agak terganggu ya, dan ini merupakan sebuah masalah sosial juga ya. Nah, ini masalah sosialnya termasuk ke dalam masalah sosial yang makro ya. Jadi bukan masalah sosial individual. Nah, mungkin kalau kalian yang pakai kartu data Telkomsel, ya setelah melihat ada kantor Telkomsel area Sumbagun terbakar, jaringan kita sampai hari ini tidak pernah stabil lagi seperti sebelumnya ya. Cuma kalau misalnya pakainya eksis ya, pakainya selain Telkomsel lah ya, itu nggak tahu apa ada kendala atau tidak. Ya. Halo Pak Syawal, ini udah balik tadi kayaknya terhilang dengan sendirinya. Ya, alhamdulillah Bu Khalida udah bergabung lagi. Silakan Bu Khalida dilanjutkan tadi jawaban untuk pertanyaan Ananda kita Hidayatul Hikmah. Bagus sekali pertanyaan, silakan lanjutkan. Ya, tadi udah cerita sedikit soal filter, gimana cara memfilter diri dari sosial media. Terus kemudian karena kita juga nggak punya power dan nggak punya kekuasaan, nggak punya kesempatan untuk membuat sebuah keputusan, maka yang kita lihat sekarang kan pemerintah mencoba melakukan itu dengan Undang-Undang ITE, mencoba memfilter supaya orang Keputus-putus nih Kak, nggak kedengaran lagi suaranya. Putus Kak, Terputus lagi sepertinya ya. Sudah terputus lagi. Ya, kita tunggu Ibu Khalida dia muncul lagi. Dapat teringat ya, kata anjay memang merupakan salah satu masalah terbaru hari ini ya. Kalian tahu nggak itu asal-usul kata anjay itu dari mana? Banyak, Pak. Banyak ya? Asal-usulnya dari mulut orang. Dari mulut orang? Itu sebenarnya kata anjay itu plesetan dari kata anjing tuh. Jadi anjay itu dia memiliki sejumlah temannya yang merupakan plesetan dari kata anjing. Ada kata anjay, anjir, jir, jay ya. Terus ada kata, hari ini ada kata baru lagi, anjing ya, anjir. Asal-usul dari kata anjing.
Menurut Pak Syawal, sosial atau enggak, Pak? Gimana? Menurut Pak Syawal itu masalah sosial atau emang udah kebiasaan yang udah terbudaya kayak jam tadi yang kayak udah lama gitu. Nah, kalau misalnya kayak misalnya jam karet orang Aceh, ataupun misalnya kata anjay dan bahkan termasuk korupsi, itu tidak bisa kita katakan sebagai budaya. Karena budaya itu kembalinya kepada keseluruhan ide-ide dan gagasan yang ada pada masyarakat atau perilaku masyarakat yang baik. Ya, yang baik. Kalau misalnya tidak baik, itu tidak bisa dikatakan sebagai budaya. Emang ramai yang gunakan. Bisa dikatakan begini dia, ya, sudah membudaya. Ya. Jadi jam karet di Aceh sudah membudaya, bukan budaya orang Aceh. Kata anjay juga sudah mulai membudaya hari ini. Misterio raise hand ya. Nah. Oke, gimana Hidayatul Hikmah? Tadi pertanyaan kedua apa ya? Nah, mungkin ini boleh pertanyaan lain ya. Pertanyaan ditujukan ke Bapak ya, tapi kalau untuk pertanyaan untuk Ibu Khalida, kita tunggu beliau muncul di sini ya. Iya, udah muncul sih Pak. Ya, udah muncul lagi. udah muncul, tapi takut kalau ngejawab nanti hilang lagi. Kayaknya nggak diterima jawabannya tadi. Nggak diterima oleh sistem ya Bu ya. Berarti masalah sosial pada sistem ya. Langsung terfilter karena kita mau ngomongin sistem tadi, jadi langsung dikeluarin dari Zoom-nya. Waduh. Tadi kayaknya ada yang chat mau nanggapi di room chatnya, tapi karena aku keluar jadi chatnya hilang. Oh iya, mungkin Bu Khalida bisa melanjutkan jawaban untuk Hidayatul Hikmah dan kemudian kita persilahkan Misterio untuk menanggapi. Disilakan. Iya, boleh. Ya, sedikit aja tadi mau nambahin karena tadi juga udah jawab dikit. Jadi intinya bahwa itu menjadi pertanyaan semua orang yang memang itu jadi benak dan unek-unek semua orang yang ada pada era sosial media, era teknologi yang lagi berkembang. Jadi gimana masalah individu bentar-bentar diupdate ke sosial media yang akhirnya menimbulkan banyak keresahan bagi orang-orang. Tapi kita sebagai individu-individu kita nggak punya kemampuan untuk memfilter itu dengan mudah selain repost kan. Kita cuma bisa repost, kita cuma bisa supaya ditutup sama Instagramnya misalnya kayak yang terjadi sama kasus Anjay tadi kan itu karena respon orang-orang. Jadi sebenarnya masyarakat punya daya untuk melakukan evaluasi, ngelihat situs-situs yang bagus, ngelihat situs-situs yang nggak bagus untuk di-repost kayak gitu. Tapi selebihnya kita juga bisa melalui tulisan, misalnya kita menulis tentang hal-hal yang positif atau menanggapi hal-hal yang beredar di sosial media melalui tulisan dan himbauan. Tapi jangan disebar ke sembarangan dan jadi meme di sosial media gitu. Sebagai bahan untuk belajar aja, untuk melihat dan menganalisis kasus. Kayak misalnya kan ini udah belajar tentang analisis kasus kayak gini. Jadi setiap ngelihat masalah tuh belajar nyari tahu sebenarnya udah berapa lama ya situasi ini terjadi. Ini masalah sosial atau masalah dia sendiri sih? Orang lain ada merasa tersakiti nggak dengan itu? Jadi kita mulai bertanya-tanya dan diurutin berdasarkan teori-teori biar lebih tajam. Dan itu yang ngebedain kita sama orang-orang yang tidak belajar sosiologi. Jadi dengan teman-teman belajar sosiologi, teman-teman punya daya kritis yang lebih baik, punya daya analisis, dan punya kemampuan untuk filter informasi yang lebih baik, kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau pencegahannya melalui sistem, kita belum bisa, karena pemerintah yang akan melakukan itu, kayak gitu. Itu aja, mungkin mau dilanjut ke yang tanggapi ke tadi, boleh kalau masih ada waktu. Halo, Kak. Iya, ada yang bertanya lagi ini, silakan. Ulfia Rahmat dari kelas. Silakan Ulia. Kan banyak yang beranggapan kalau kata Anjay itu nggak masalah. Sedangkan yang dari Komnas tadi itu kan ngelarang. Jadi apakah bisa dianggap orang Komnas tuh kurang bijak dalam mengambil keputusan?
Bisa aja, kan kita yang nganggapnya itu di dalam diri kita, tapi untuk membuktikan anggapan itu kita harus punya bukti-buktinya dan berdasarkan analisis yang kuat. Tapi kalau cuma nganggap, ya kita anggap aja, tapi di dalam diri kita nggak bisa meng-up itu keluar tanpa bukti, tanpa kebenaran, tanpa hal-hal dan sumber-sumber yang kita punya. Makanya ketika ngelihat tadi masalah ini muncul, aku langsung coba cari di internet kapan sebenarnya suratnya dimasukin untuk ngelihat berapa lama prosesnya dari surat masuk sehingga adanya himbauan itu keluar. Misalnya prosesnya cuma sehari, berarti benar dia nggak punya waktu bisa dibilang untuk menganalisis. Tiba-tiba udah ada surat keluar. Itu yang kita coba lihat. Atau jangan-jangan udah sebulan mereka udah ini melakukan analisis yang cukup panjang, nah itu kesimpulannya. Berarti kita coba ngelihat berdasarkan situasi yang ada. Mau nganggap di dalam diri kita, ya anggap aja. Tapi kita nggak punya power untuk mensebarkan itu keluar. Oke, makasih Kak. Yep. Oke, tadi ada yang raise hand, mungkin ingin menanggapi atas nama Misterio, kita persilakan. Misterius. Oke, Misterio, kita persilakan. Ini Misterio apa misterius ini? Misterio dan misterius. Agak dekat. Oke, mungkin ada yang lain ingin bertanya. Silakan ditanyakan. Tadi pertanyaan keren-keren sekali ya. Assalamualaikum. Ya, udah muncul Ya, nih. misteriusnya Silakan. muncul nih. Saya ingin menanggapi Tolong wajah gantungnya Pak Rio. Hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rio hanya menanggapi beberapa slide yang tadi dipaparkan oleh Kak Khalidazia. Rio merujuk pada hadis ke-23 dari hadis Arba'in, itu yang melanggar lalu lintas itu dan jam karet di Aceh itu sebenarnya jangan dianggap budaya. Kita sebagai mungkin orang sukma bangsa harus merubah hal itu, jangan jadi budayakan. Budayakanlah yang benar, jangan biasakan yang sudah orang lain lakukan, yang jelek tentang Aceh ini. Ini juga kita juga harus protes sebenarnya sama pemerintah. Mereka kita buat acara, bupati dan wakil bupati atau pejabat lain selalu datang telat. Ini sebenarnya tidak boleh dibudayakan. Itu saja, mungkin jangan dianggap dari teori-teori lain. Mungkin dari hadis Nabi saja kita sudah bisa belajar bahwa menzalimi orang lain itu salah. Dan kita misalnya jam karet kan menzalimi orang lain. Misalnya orang lain sudah tunggu kita selama 1 jam, kita juga belum datang, itu kan sudah satu kezaliman yang diharamkan sama Allah. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setuju sekali ya apa yang disampaikan oleh Bapak Rio. Dan emang benar nih ya, di jam karet di Aceh itu sudah sangat membudaya ya. Akhirnya di mana-mana kita harus menoleransi orang yang telat ya, atau memiliki jam karet. Oke, anak-anak kami yang memiliki pertanyaan silahkan ditanyakan lagi. Ini waktunya sampai jam berapa? Ya, merujuk pada waktunya sebenarnya kita ini sudah habis waktunya, bahkan udah molor nih, janjinya kita sampai jam 12.15 ya, Kak Khalida ya.
Nah, tapi ini mulai antusiasme anak-anak kita yang bertanya dan menanyakan juga sangat kritis. Ini kami persilakan untuk Kak Khalinda nih, gimana, apakah ingin menyudahi kebersamaan kita pada momen ini atau ingin melanjutkan? Tapi kalau ada yang mau nanya, boleh sih. Mau nanya lagi, boleh-boleh aja. Ya, kita tunggu beberapa waktu lagi. Karena unik ya belajar soal masalah sosial ini. Mungkin teman-teman ngerasa berat, karena tadi aku juga pakai banyak teori. Tapi satu sisi aku pengen ceritain bahwa untuk melihat sesuatu, kita nggak boleh hanya pakai perspektif dalam diri kita sendiri. Karena kalau perspektif dalam diri kita sendiri itu cuma dugaan, hanya menduga-duga. Tapi kalau misalnya yang tadi dia sudah punya bukunya, dia udah keluarin itu sejak 1987, 84, dan itu udah proses yang sangat panjang yang dikembangkan sampai saat ini. Jadi makanya aku suka pakai teori-teori tapi dikembangin dengan ide-ide yang ada pada saat ini. Karena kalau misalnya orang ngebuat sesuatu terus kita menanggapinya, menurut aku nggak seperti ini, menurut aku begini, tapi kita nggak punya landasannya, nggak punya bukti yang valid. Tapi kalau kita punya beberapa sumber yang condong mendukung itu lebih baik untuk orang-orang yang mau secara ilmiah. Teman-teman yang belajar, yang sekolah, bagusnya punya landasan yang kuat gitu. Makanya belajar tentang teori-teori gitu. Tapi kalau misalnya ini dirasa rumit, jangan kapok-kapok, nanti diundang lagi kapan-kapan kita belajar yang lebih simpel. Ya, karena ada kasus yang tadi tiba-tiba muncul di sosial media, makanya pengen update ini isu yang perlu dibahas di anak muda. Karena kita kita sudah terpapar sangat banyak informasi gitu. Jangan sampai kita nggak bisa memfilter itu. Jangan sampai kita nggak bisa memilih yang mana yang baik dan yang mana yang enggak. Dan kita juga, kalaupun kita nggak harus memilih, minimal kita tahu resiko. Kalau memilih A, resikonya ini. Memilih B, resikonya ini. Dan kembali kepada orang-orangnya. Memilih jadi yang jam karet kah, jadi yang ditunggu kah, atau jadi orang yang menganalisis jam karet itu. Kak, iya. Saya ingin bertanya, ini di luar dari materi yang kita belajar hari ini dan tentang sosiologi. Jadi mau nanya apa? Lamar rumah saya. Ya. Bukan. Sebut nama dulu, nak. Sebut nama dulu. Oh, nama saya Najwa Azizi dari kelas Aceh Selatan. Ya. Kakak dulu mungkin kakak sekarang udah lulus ya? Terus? Dulu kakak sekolah ambil jurusan apa di universitas dan universitasnya apa? Oke, itu aja. Ya, boleh. Aku tertarik sih dengan pertanyaan yang bagus. Banyak yang penasaran gini. Aku sekolahnya dulu IPA. Aku orang belajar matematika, belajar banyak hal tentang IPA dan nilai-nilai di IPA-nya lumayan bagus. Kemudian, tapi kuliahnya IPS. Aku kuliahnya sosiologi, temannya Syawal. Hilang lagi. Halo, kedengar? Iya, kedengar, Kak. Oke. Jadi aku kuliahnya sosiologi dan senang belajar sosiologi. Aku udah lulus tahun 2016 dan sampai sekarang masih menjadi penikmat untuk ilmu-ilmu sosial. Jadi teman-teman, aku pengen kasih tahu juga bahwa sosiologi itu ngajarin kita untuk lebih terbuka, ngajarin kita untuk punya daya analisis dan kritis terhadap kehidupan, dan aku senang belajar hal-hal yang terkait dengan manusia. Jadi di sosiologi, aku secara mendalam belajar apa-apa yang mempengaruhi perilaku orang. Kenapa orang menjadi seperti A, kenapa orang menjadi seperti B, faktor apa yang mendorong mereka menjadi seperti itu, dan aku menyenanginya. Jadi, walaupun
di tempat kita ya, kayaknya di Aceh, di Indonesia mungkin sosiologi belum banyak diminati di sini karena orang nggak tahu sosiologi itu bisa kerja apa. Tapi dengan situasi kita belajar analisis kayak tadi, sebenarnya pada semua hal, pada semua pembangunan, pada semua apapun yang mau dilakuin, itu harus ada analisis. Dan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang belajar sosial. Kayak tadi, mau bikin lalu lintas, mau bikin lampu merah, tapi nggak dilakuin analisis sosialnya. Itu nggak bisa, karena sebenarnya kalau bikin lampu merah aja, orang tetap langgar, karena orang punya budaya itu di dalam diri mereka, bukan karena lampu merahnya, bukan karena lalu lintasnya. Mau bikin jalan tol, apa yang berubah sebelum atau sesudah itu, dan itu harus dilihat secara sosial. Apa yang terjadi sebelum itu dibangun, apa yang terjadi setelah itu dibangun. Karena kayak tadi, kita nggak sadar kapan dunia berubah. Kita tiba-tiba udah hidup dalam keluarga kecil. Dulu orang nenek-nenek kita hidup dalam keluarga besar. Kita nggak sadar, tapi orang-orang yang belajar sosiologi sadar akan perubahan itu. Orang-orang yang nggak pernah belajar tentang sosiologi, mereka nggak tahu, oh, kok aku dulu perasaan rumahnya besar banget, karena satu rumah bisa nampung semua orang. Kok tiba-tiba sekarang rumah udah ada sekat ya, udah ada kamar, satu anak harus satu kamar. Kita nggak tahu tentang perubahan itu, tapi orang-orang yang belajar sosiologi tahu kenapa ada perubahan itu. Gitu. Ini kalian jurusannya IPS semua atau gimana? Aku nggak ngerti sih. Campur sih, Oh, Kak. campur. Dia bagus sih untuk belajar keduanya. Jadi belajar IPA juga tahu sosiologi, nanti bisa pilih peminatannya kan. Udah pilih Kak peminatannya. Asik. Ada sih. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Apa? Ada? Tidak ada? Nah, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Khalidah. Menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Khalidah Zia. Ya, dan ini merupakan sesuatu yang sangat kita tunggu, mengingat ada banyak masalah sosial terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan ini sekitar ini membutuhkan perhatian, penanganannya yang cepat. Nah, kita tahu memang kalian anak-anak kami itu masih usia sangat muda sekali. Tapi bukan berarti kalian itu harus amati terhadap setiap masalah sosial. Nah, ini ada Ulia nih lagi raise hand ya. Ulia ingin bertanya, disilakan. Nah, ini ada Ulia nih ingin bertanya, disilakan. Jadi saya Putri Tati Ulia dari kelas Aceh Taming mau nanya, kenapa katanya itu bisa dipermasalahkan sedangkan banyak konten YouTube yang dibuat tuh untuk menghujat orang. Padahal itu kan dapat merendahkan kuadrat seseorang. Kenapa nggak dijadikan masalah sosial? Terima kasih. Bagus nih, udah mulai kritis, sudah sadar ada banyak konten-konten yang ya lagi-lagi ini sebenarnya heboh karena ada suratnya sih, karena si orang yang tadi YouTubernya itu menyurati. Mungkin kalau ada konten-konten yang tadi beredar nggak ada yang nyuratin, bisa jadi itu salah satu kendalanya. Kemudian dalam menyurati pun orang harus waspada dulu, harus benar dulu itu benar masalah atau benar merugikan atau tidak, kan harus dilihat secara dalam dulu. Tapi benar bahwa ada banyak sekali konten-konten yang kayak kita ceritain tadi, karena kita nggak punya filter, semua orang bebas bisa menghasilkan apapun. Tapi satu sisi, orang juga bisa menghasilkan yang baik kalau mereka mau, tapi kenyataannya mereka mau buat yang jelek-jelek aja untuk disebar. Kita punya pilihan mau buat yang baik atau yang buruk kan, dan kenyataannya banyak orang yang memilih pengen buat yang jelek-jelek dan mereka menampilkan itu. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Khalidah Zia. Nah,
Memang terlihat nih Terima anak-anak kasih juga. kami ini sudah mulai Terlihat nih kritis, anak-anak ya. kami ini sudah Nalarnya udah mulai hidup. kritis, Ini menunjukkan ya. bahwa mereka Nalarnya juga udah mulai update hidup. Ini terhadap menunjukkan bahwa informasi mereka terkini, juga ya. update Luar terhadap biasa. informasi terkini ya. Luar biasa. Kasih Kak. Ya. Iya, karena kalau belajar sosial kita cenderung kan teknologinya masih sedikit kita gunain. Yang lebih banyak digunakan adalah daya kritis, cara analisis, ngebaca, tahu teori, itu lebih sering dipakai untuk melihat sebuah permasalahan sosial atau menganalisis sesuatu itu. Jadi memang teman-teman harus rajin ngomong, teman-teman harus rajin baca dan mempertanyakan apapun. Jadi makanya aku bilang dari awal, aku nggak mau terlalu kaku, dan kalau ada yang mau nanya lagi aku ngomong juga masalah, karena kita tuh sebenarnya belajar itulah dari perspektif teman-teman. Nggak mungkin kelas Zoom hari ini belajarnya dari aku semua, karena kalian juga punya sangat banyak informasi yang kalian bisa share ke aku. Oke, nah Ibu Khalida, ini sudah ada perwakilan dari laki-laki yang bertanya, ya. Laki-laki nih yang bertanya ya. Ada Muhammad siapa Gailan itu? yang Ada resen. Muhammad Gailan yang Oke, resen. silakan Muhammad Gailan. Oke, silakan Muhammad Gailan. Pak, suaranya menggema, Pak. Suaranya menggema ya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gailan Diaulhaq. Kak, saya mau nanya, faktor apa yang membuat kita dengan mudah menerima budaya luar? Misalnya kayak ini, mengacungkan jari tengah. Padahal ini jelas-jelas budaya orang Barat. Tapi kenapa bagi kita sangat mudah terimanya? Mengacungkan jari tengah. Mana jari tengah ini? Oke. Jangan dipraktekkan. Ya kita perlu tes dulu untuk tahu, untuk belajar analisisnya. Jangan cuma jempol aja. Jadi apa masalahnya? Jadi sebenarnya per orang itu dalam mengalami sesuatu atau menerima sesuatu, dia punya faktor pendorong sama faktor penarik. Ada dua perbedaannya. Faktor pendorong itu adalah lingkungan sosial yang mendorong kenapa itu terjadi. Kemudian faktor penariknya adalah dari diri mereka sendiri. Itu cara kita mengambil atau menerima sesuatu. Faktor penariknya bisa jadi rasa penasaran. Dia pengen coba. Faktor penariknya bisa jadi adalah kebutuhan, pengen eksis. Faktor penariknya bisa jadi dia mempertimbangkan ada keuntungan-keuntungan. Kalau aku coba kayak gini, kayaknya aku dianggap keren sama teman-teman. Dia pertimbangin itu. Kayaknya kalau aku bikin kayak gini lebih banyak followernya. Itu daya penarik, daya tarik yang dia pertimbangkan di dalam diri dia sendiri. Kemudian faktor pendorongnya bisa jadi dia melihat orang-orang yang menggunakan itu lebih gaul ya. Orang-orang yang memakai simbol itu kok terlihat keren. Itu disaksikan di dunia maya dilihat oleh dia ngikutin orang-orang yang menunjukkan itu seolah-olah itu memang benar. Itu menjadi daya dorong untuk dia mengambil keputusan terhadap itu. Karena adanya teknologi yang berkembang, jadi mudah banget untuk ngelihat itu. Sama udah bosen sama yang selama ini ada. Kayaknya yang udah ada selama ini udah dia coba semua. Pengen yang belum dicoba, ya udah coba-coba gitu. Itu adalah faktor pendorong dan faktor penarik dalam kita melakukan banyak hal. Termasuk kayak tadi mau coba apa yang jari tengah tadi. Gitu. Jadi per orang sebenarnya punya daya dorong sama daya tarik dari dalam diri mereka terhadap sesuatu hal yang mereka nilai. Kak, sebenarnya maksud dari jari tengah itu apa, Kak? Itu harus kita tanya sama yang nanyain tadi, karena saya juga baru tes barusan. Gailan jawab lah apa tuh? Siapa yang nanya tadi maksud jari tengah? Dah hilang dia, Pak. Dah hilang. Bahasa kata tuh. Itu simbol-simbol yang sebenarnya secara sosiologi kita juga punya simbol kan. Kalau kita bikin tangan kayak gini itu dianggap lagi doa. Kalau kita bikin kayak gini orang nganggap marah. Jadi simbol-simbol itu kita terima dengan mudah karena kita ngelihat lingkungan sosial kita mempraktekkan itu.
Dan kalau misalnya soal jari tengah tadi kok bangga pakai jari tengah misalnya karena dia ngelihat orang-orang membanggakan itu, karena kita nggak punya filter di dalam diri kita yang kuat sehingga orang buat kita juga pengen buat kayak gitu. Tapi ada banyak sekali simbol-simbol yang sebenarnya ada. Kita ngelihat orang bikin tangan kayak gini, kita langsung ngerasa, oh dia marah. Karena kita menganut simbol-simbol itu, dan itu diajarin di keluarga, tetangga, semua mempraktekkan itu, lingkungan-lingkungan yang umum. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Pak. Ada ya. Jadi tentang jawaban apa itu makna jari tengah ya. Jari tengah itu sebenarnya merupakan luapan kekesalan yang sangat besar terhadap sesuatu ya. Jadi kalau orang Barat itu mereka sudah sangat kesal sekali, maka mereka akan mengacungkan jari tengah. Nah, dan kalau misalnya udah diacungkan jari tengah, itu orangnya bukan senyum ya, tapi marah. Oh, nggak bisa sambil senyum. Kalau sambil senyum hilang maknanya. Tapi ada di Jepang. Nah, kalau di Jepang jari tengah itu mereka menunjukkan kayak hubungan kekerabatan dengan kakak laki-lakinya ya. Dan mereka punya makna tersendiri. Itu jari tengah bagi orang Jepang ya. Makanya beda tempat, beda konteks, beda juga makna simbolnya. Nah, begitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Enggak. Ada ya. Nah, udah pada lapar, pengen makan siang. Pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Namun sebelumnya, Kak Khalidazia, ini terima kasih dari kami semuanya sudah memberikan ilmu dan wawasannya. Kami yakin apa Kak Khalidazia sampaikan ini merupakan sesuatu yang Kak Khalidazia dapatkan dari lapangan. Karena Kak Khalida memang sering terjun ke lapangan. Beliau merupakan seorang sosiolog muda. Nah, merupakan sebuah kesempatan langka ya untuk kita semua. Untuk menangkap momen kita pada hari ini bahwa ada sesuatu yang kita lakukan, ada baiknya kita melakukan sesi foto bersama ya. Jadi kepada anak-anak kami, tolong ditampakkan wajahnya, ya. Dinyalakan videonya, biar nampak wajah kalian. Karena ini nampak kayak malam semua nih, gelap semua. Banyak masalah hidup, Pak. Oke, beberapa udah hidup. Ini Syakila belum hidup, Karina belum hidup, ya. Nggak perlu lah Pak sebutkan nama ya. Silakan dimunculkan wajahnya, wajah cantik dan ganteng. Tenang aja, menunjukkan wajah di Zoom itu bukan masalah sosial ya. Oke, beberapa belum muncul. Kak Khalidazia kita tunggu ya berapa ini muncul wajahnya ya. Iya, nggak masalah, santai. Kita screenshot ya, kita screenshot atau kita foto nih ya. Dua-duanya aja ya. Kita screenshot dulu sekali. Nadia Risa mana mukanya? Dan Ibu. Mana? Nih. Oke, ini udah foto. Udah habis ya? 1, 2, 3. Senyum. Oke, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau udah 7 berarti udah selesai. Oke, Kak Khalidazia, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kesempatan, waktunya dan ilmunya pada hari ini sudah dicurahkan kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan berkah. Dan insya Allah momen ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Semua saja di lain waktu kalau kami undang, Kak Khalidazia itu juga menyahuti undangan kami dan bersedia ya. Untuk anak-anak kami yang sudah bertanya, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami yakin yang tidak muncul wajah di sini tidak bertanya juga menyimak ini dengan sama ya.
mohon maaf juga karena waktunya ini sudah molor. Sedianya kita mengakhiri acara hari ini jam 12.15. Tapi ini udah jam 1:10. Ini menunjukkan bahwa kalian merupakan orang-orang yang sangat haus terhadap ilmu dan sangat antusias dalam belajar. Terima kasih kepada Kak Khalidazia sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom ini, atau kalau ingin saling menyapa dengan anak kami itu kami persilahkan. Nah, Iya, dan untuk nggak selanjutnya Ya. acara ini kita Makasih serahkan ke semuanya. moderator. Makasih ke Menutupinya dan Rahmawati melanjutkannya. dan Syawal. Aku izin live ya. Sampai ketemu. Semoga nanti ada terima kelas kasih Kak Mari kita ucapkan Khalidazia. terima kasih untuk Ibu Khalidazia. Ya. Oke, semuanya nyalakan boleh mic-nya. boleh aktifkan mic-nya dan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Khalidazia. Dadah. Izin live. Oke. Udah? Oke. Teman